Membongkar kejanggalan Bjorka, hacker internasional atau kadrun pengkhianat bangsa. Ya soal bocornya data. Memang luar biasa, kemudian bertubi-tubi data-data dibocorkan. Sebelumnya lagi, data anggota BIN dibocorkan. Sebenarnya bukan data yang sebetulnya rahasia, yang bisa diambil dari mana-mana, cuma kebetulan sama gitu. Di data kami tetap aman terkendali, tetap terenkripsi dalam yang dilakukan secara berlapis. Ini sudah seperti bukan motif hacking saja. Saya lihat memang ada seperti motif politik atau ada upaya tertentu mungkin untuk bikin heboh atau apa ya, saya kurang tahu. Tapi intinya sudah tidak lagi murni hacker yang mencari data kemudian mencari keuntungan secara ekonomi gitu misalnya. Nah, kita lihat bagaimana kedahsyatannya Bjorka ini mengacak-ngacak data yang ada di Indonesia. Bjorka, makin jelas yang berada di balik akun ini bukanlah seorang hacker internasional yang mempunyai sifat materialistis seperti pada umumnya. Semakin nampak dia hanyalah seorang pengkhianat bangsa yang sangat pengecut dengan bersembunyi di balik data anonim dan bertingkah layaknya hacker internasional, namun sangat bodoh tidak bisa menyembunyikan jati diri. Di mana-mana seorang hacker profesional tidak akan pernah menunjukkan kebaperannya. Sekalinya seorang hacker baper, di sanalah muncul langsung identitasnya. Terlalu mudah untuk rakyat Indonesia membuka kedok Bjorka. Apa yang dibanggakan dengan data yang dia tunjukkan? Data-data yang dia publish hanyalah data-data lama yang sudah pernah tersebar sebelumnya. Data Denny Siregar yang ia publish bukanlah data baru. Itu adalah data lama yang dulu pernah dibobol Bani Kadrun, yang dulu juga menyamar sebagai hacker. Namun kenyataannya dia bekerja sama dengan karyawan Telkomsel untuk mendapatkan data tersebut. Melihat dari kasus itu, pembobolan data Menteri Menkominfo Johnny G. Plate, Erick Thohir, dan Puan Maharani yang dipublisi oleh Bjorka, itu bukanlah suatu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Bjorka. Tapi itu merupakan tindakan licik dengan membayar orang-orang bermata duitan untuk mendapatkan data seseorang yang dia inginkan. Lagi pula apa yang dielu-elukan oleh Bani Kadrun dengan tindakan Bjorka ini? Bjorka sama sekali tidak membongkar data-data yang ia sebut sebagai data rahasia intelijen negara. Bjorka hanya ngebacot saja dengan klaimnya tersebut, yang kenyataannya data tersebut sama sekali sudah dibantah keasliannya oleh Badan Intelijen Negara. Kalau yang saya cek ternyata itu bukan data sesungguhnya, bukan data BIN itu selalu ada tersamar, ada samaran di balik itu semua, hingga tidak menunjuk resmi. Kalau misalnya ada nama dan sebagainya, semuanya itu terenkripsi, tersamarkan. Apakah ini prosesnya diambil dari sistem elektronik? Apakah ini memang hasil jual beli di dark web yang sebenarnya kata di pasar gelap kemudian dimunculkan? Ini semua harus kita validasi. Tidak bisa kita serta-merta BSSN langsung mengejas ini dan itu. Kejanggalan demi kejanggalan Bjorka yang mengaku sebagai hacker internasional ini semakin kesini semakin terlihat saja kepalsuannya. Terlihat sangat dia adalah pemuja Imam Jumbo Petamburan dan pendukung Anies Baswedan yang selalu berusaha mengacak-acak kedamaian bangsa Indonesia. Tidaklah berlebihan jika kita mengarahkan pandangan kita kepada Bjorka ini sebagai pendukung Anies Baswedan. Lihat saja siapa-siapa yang dia serang. Selain Johnny G. Plate sebagai Menkominfo, ada nama Erick Thohir dan Puan Maharani yang digadang-gadang akan maju dalam bursa Capres-Cawapres yang berseberangan dengan Anies Baswedan. Curhatnya dia yang mengungkapkan alasan kenapa sebagai hacker internasional tapi gencar menyerang pemerintah Indonesia adalah sebagai balas budi kepada sahabatnya warga Indonesia. Jelas merupakan alibi untuk menutupi jati dirinya sebagai Bani Kadrun pengkhianat bangsa. Dia hanya sekedar membuat alasan sebagai pembenaran kenapa hacker internasional tapi gencar menyerang pemerintah Indonesia. Janji-janji Bjorka membongkar data-data penting negara. Bisa jadi itu hanya bacot-bacot besar seperti janji-janji surga bagi para teroris yang dipersiapkan untuk jadi pengantin saat melakukan bom bunuh diri untuk mendapatkan kenikmatan bidadari-bidadari. Banyak kaum dari Imam Petamburan dan pendukung Anies berbondong-bondong mendukung aksi Bjorka untuk menghancurkan negara. Sayangnya, orang ini sudah layu sebelum berkembang. Nomor HP bisa diminta dari banyak sumber. Nomor KTP pun bisa beli dari para provider. Jadi apa jagonya si Bjorka ini? Kalau si Bjorka ini memang hacker internasional yang benar-benar hebat, daripada membobol data rahasia, bobol aja rekening Johnny G. Plate yang gak becus kerja tersebut.
Atau buka aja sekalian data Anies Baswedan, supaya memudahkan KPK mengusut kasus yang tengah menjeratnya. Junjungan Bani Kadrun adalah orang suci yang dijaga dari berbuat dosa, mustahil kalau mereka bersalah. Anies Baswedan memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangan terkait penyelenggaraan Formula E. Anies tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 9:30 pagi. Anies juga membawa tas yang berisikan dokumen untuk disampaikan kepada penyelidik KPK. Nggak pantas seorang Anies Baswedan dipanggil KPK. Insya Allah nggak akan ada apa-apa. Justru kalau sampai berani misalnya seorang ada penyidikan punya kesalahan, ini malah bagus. Karena orang tahu hanya sekedar penzoliman saja. Jadi KPK jangan main-main. Ya, rakyat Indonesia sudah bersama Pak Anies. Mungkin hari ini cara Allah untuk mengangkat. Jadi viral kan? Masalahnya dari tahu nih. Ya. Mengapa Allah mengangkat? Ya karena memang sudah teruji, bersih, ya, tidak pernah kolusi, tidak itu, tinggal menuai hasil aja. Anies Baswedan, Rizik Syihab, Bahar Smith, Nur Sugi adalah orang-orang pilihan Allah untuk menegakkan kebenaran di muka bumi. Mereka adalah manusia suci satu tingkat di bawah Nabi Muhammad, yang mana mereka semua itu merupakan manusia suci yang dijaga dari berbuat dosa. Kebenaran yang mereka bawa adalah kebenaran mutlak yang datang dari Allah, sehingga siapapun yang memusuhinya, berarti mereka sama saja telah memusuhi Allah juga. Memang sungguh laknat rezim ini. Bagaimana mungkin orang-orang pilihan Allah yang tidak mungkin berbuat dosa selalu dikriminalisasi dan selalu diada-adakan kesalahannya, padahal mereka semua adalah manusia-manusia suci yang telah dijaga dari perbuatan dosa. Apakah rezim ini tidak takut dengan murka Allah? Apakah mereka tidak tahu kalau murka Allah itu sangatlah dahsyat dan manusia tidak akan pernah menyangka kedatangannya? Masih belum puaskah rezim ini selalu menzalimi manusia-manusia suci itu? Setelah Sugi Nur, Rizik Syihab, Bahar Smith, kini Anies Baswedan pun sedang diada-adakan kesalahannya. Anies Baswedan adalah manusia pilihan yang akan membawa kejayaan bagi umat Islam. Maka sangat mustahil seorang Anies melakukan hal-hal kotor, apalagi korupsi seperti yang dituduhkan. Upaya KPK mengkriminalisasi Anies Baswedan itu sangat jelas merupakan bentuk ketakutan rezim ini terhadap dukungan umat kepada Anies yang akan maju menjadi pemimpin yang akan memberantas segala bentuk kemaksiatan dan kekafiran di dunia. Maka dengarlah wahai rezim laknat, Allah tidak akan tinggal diam melihat manusia pilihannya yang bersih dari perbuatan dosa itu selalu dicari-cari dan diada-adakan kesalahannya yang memang sangat mustahil adanya. Ya, ini kan persoalannya kan sederhana sekali, cuma dipertontonkan seolah-olah ada kasus berat. Kasus sangat receh yang sebenarnya tidak berkaitan dengan Pak Anies. Hampir 11 jam, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diperiksa di Gedung KPK Jakarta. Anies dimintai keterangan terkait dengan penyelenggaraan Formula E. KPK jangan tumpul ke mereka, tajam ke kita. Ya, lihat realitas yang ada di Jakarta. Ketua KPK Firly Bahuri kembali menegaskan bahwa pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai saksi terkait dengan laporan dugaan kasus korupsi dalam penyelenggaraan Formula E adalah murni proses hukum dan tidak ada kaitan dengan unsur politis. Kan tentu kan kita minta keterangan seseorang atas pengetahuannya, baik yang dialami, didengar maupun diketahui ataupun yang dilihat. Makanya saya tanya kepada Anda, apakah ada sosok lain kecuali Gubernur DKI Jakarta terkait dengan Formula E? Ada nggak? Kalau nggak, kalau ada beritahu kita. Ini merupakan proses hukum, tidak ada kepentingan lain sebagai kebutuhan dari proses penyelidikan yang sedang KPK lakukan. Jadi jangan coba-coba memancing kemarahan rakyat, khususnya warga Jakarta. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, Anies Baswedan adalah termasuk dari manusia suci yang dijaga dari perbuatan dosa. Maka segala bentuk tuduhan kejahatan kepada Anies Baswedan itu sudah pasti palsu belaka. Dan itu semua merupakan bentuk kriminalisasi yang sudah terencana. Tidak mungkinlah tokoh-tokoh Bani Kadrun itu berbuat dosa. Jadi segala bentuk tuduhan kepada tokoh-tokoh Bani Kadrun harus dilawan dengan sepenuh jiwa raga. Berbeda dengan tokoh umat Islam sebelah yang tidak dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa. Meskipun terkenal sebagai kiai ataupun ulama, jika mereka tertuduh bersalah, ya sudah pasti mereka memang telah berbuat dosa. Apakah Anda percaya dengan narasi yang kami buat sedemikian indah ini?
Ya wajib percaya, karena kalau Anda tidak percaya, berarti Anda telah kafir karena melawan kebenaran mutlak yang dibawa oleh mereka. Mari kita tertawa bersama-sama. Jadi KPK jangan main-main. Ya, rakyat Indonesia sudah bersama Pak Anies.